kondisi saat ini. PHK di mana-mana, perusahaan tutup. Tapi negara tidak pernah hadir untuk mengambil sikap, mengambil keputusan terhadap rakyat yang hari ini menyokong pajak kepada pemerintah, yang hari ini dirampok dan dirampas oleh mereka. Betul. Mereka tidak juga diapa-apain. Rakyat hanya mempertahankan sejengkal perut. Setuju. Kita ganti kata koruptor menjadi babi pengkhianat bangsa dan negara. Untuk itu, untuk menyemangati aksi kita minta orasi politik dari Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92, Bunda kita, Bunda Sunarti, untuk menyampaikan orasi politiknya. Edo Poro! Edo Manarti! Oke, terima kasih. Masih semangat! Masih semangat! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah banyak tadi disampaikan. Apa yang hari ini kita datang ke tempat ini dan pemikiran-pemikiran mahasiswa masa depan anak bangsa menyatakan Indonesia gelap. Kenapa dikatakan gelap? BUMN ini dipimpin hampir 3 dekade. Hanya satu nama, yaitu Erick Thohir. Bukan hanya ijazah yang palsu, tapi banyak. Sedangkan pertama oplos dengan oli, Ya, negeri oplosan. juga memalsukan. Antam. Ini emas dipalsukan. Apakah ada aturan-aturan yang dipalsukan? Banyak. Kita ini tidak tahu. Tapi jangan juga dianggap rakyat ini bodoh. Rakyat juga tahu. Di depan mata kita, para security upahnya berapa? Tapi kalau kita melihat para pemimpin di BUMN ini, lebih Miliaran gajinya. berlebih, sudah miliaran gajinya, dan mereka juga merampok uang rakyat. Ntar kebagian ngerampok, sabar. Kejagung mengatakan di tahun 2023 sampai hari ini masih itu berlangsung. Bayangkan pemimpin menteri hampir 3 periode, 10 periode Joko Widodo 10 tahun ya, ditambah pemerintahan baru juga Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Tadi kita mendatangin Pertamina. Direktur Pertamina mengatakan tidak tahu, bodoh, minta maaf. Apakah kata maaf itu sudah bisa menghapus kecurangan, kejoliman mereka? Mereka tidak melihat di sepanjang jalan ini kalau sore hari mereka banyak rakyat yang kelaparan, mereka tidak mempunyai rumah. Mereka untuk makan pun harus meminta-minta. Yang lebih sadisnya, mereka melakukan itu juga tidak ada cita-cita, tapi mereka ditangkap dan dipenjarakan. Apabila mereka akan lepas, mereka harus membayar. Dari mana mereka akan membayar? Dari mana mereka akan membayar untuk mengisi perutnya aja mereka tidak mampunya dan tidak mampu untuk membeli. Nasi putih pun mereka nggak akan bisa membeli. Apakah keadilan
ini dinikmati oleh rakyat kecil. Ya, apalagi hukum kalau para perampok kelas kakap mereka dimaafkan, seperti yang korupsi, yang merampok 300 triliun 6,5 tahun dan hari ini diputuskan 20 tahun. Apakah itu adil? Tidak. Itu tidak adil. Adil kata Dan semua teman-teman ini untuk pendidikan, mau masuk polisi, tentara, mau masuk kerja, mereka harus membayar. Ini lebih sadis dan lebih memprihatinkan. Tanggung jawab negara di mana untuk menyiapkan lapangan kerja. Apalagi hari ini, kondisi saat ini, PHK di mana-mana, perusahaan tutup. Tapi negara tidak pernah hadir untuk mengambil sikap, mengambil keputusan terhadap rakyat yang hari ini menyokong pajak kepada pemerintah, yang hari ini dirampok dan dirampas oleh mereka. Betul. Mereka tidak juga diapa-apain. Rakyat hanya mempertahankan sejengkal perut. Yang saya baca, yang saya lihat di media sosial, seorang kakak mempertahankan adiknya untuk makan, untuk mengisi perutnya. Mereka mengambil makanan dan mereka ditahan. Apakah itu adil bagi rakyat? Tidak. Kami datang ke tempat ini, kalian semua melihat sudah tidak lagi. Tenaga kami ini ada untuk melawan kalian. Tapi kami ingin memberikan contoh kepada rakyat. Jangan hanya sekedar melihat. Jangan hanya sekedar mencaci maki kami. Kami berdiri di tempat ini untuk mempertahankan hajat hidup orang banyak yang seharusnya ini ditanggung-jawabi oleh negara. Tapi negara tidak pernah hadir. Apa yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi, ini tidak layak lagi. Mundur Erick Thohir. Apalagi Erick Thohir ini sudah 10 tahun dan ditambah lagi pemerintahan baru. Erick Thohir gagal. Padahal Erick Thohir ini sudah gagal. Gagal. Apa di balik itu semua? Dan bertanggung jawab. Apakah semua itu ikut terlibat? Yes. Kalau mereka tidak terlibat, kenapa dipertahankan sampai ini? Ini menjadi tanda tanya bagi kami semua. Apakah pemimpin yang baru juga ikut terlibat? Ini pertanyaan. Memang ini menyakitkan pertanyaan kami untuk memimpin negeri ini. Tapi ini harus kita ungkapkan, ini harus kita ucapkan agar pemimpin negeri ini introspeksi diri. Jangan sekedar bicara, jangan sekedar janji-janji terhadap rakyatnya. Betul. Tapi hari ini yang dilakukan, yang betul-betul dirasakan rakyat. Jangan hanya karena kenaikan upah buruh 6,5% itu sudah menutup, sudah itu bagus. Betul. Ya, karena kenaikan 6,5 itu tidak semudah membalik tangan. Buruh harus berjuang, buruh juga harus berjuang kepada para majikannya. Tidak serta-merta kenaikan 6,5% itu tiba-tiba diberikan. Betul. Kita boleh tanya kepada bapak-bapak security yang di sini. Ini upahnya juga masih rendah, 5 juta. Mereka adalah outsourcing. Masa depan mereka tidak ada. Dia setiap tidur malam hari kalau libur
apakah kontrak saya itu masih diperpanjang atau tidak? Betul. Bagaimana mereka akan dituntut untuk bekerja lebih baik? Padahal mereka, para pemimpin mereka, perampok uang rakyat ini, mereka tidak pernah berpikir terhadap bawahannya. Hanya mereka berpikir tentang isi perutnya sendiri. Maka dari itu, hari ini kita nyatakan Erick Thohir mundur. Atau mau mundur, Pecat aja pecat. dengan keyakinan rakyat. Tapi bukan hanya mundur, bukan hanya dipecat, tapi harus diperiksa dan dipenjarakan, Tanggung jawab. sekaligus dimiskinkan. Setuju. Karena apa? Kalau mereka hanya dipecat, mereka akan bertingkah dan berulah Betul. rakyat. Seolah-olah dia menjadi dewa, seolah-olah dia jadi Tuhan, karena dia punya harta. Betul. Ini yang harusnya kita sama-sama sadari. Wahai rakyat Indonesia, mari kita bersatu untuk merebut kedaulatan rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat dibodohi, lambang negara kita digadekan. Karena apa? PIK dan yang lain-lain hari ini, karena ada oplosan palsu, Antam Mas palsu. Ini menutup PIK 2, kasus Rempang, kasus-kasus yang lain. Tapi ini harus semua diangkat, bukan hanya oplosan Pertamina, bukan persoalan Erick Thohir, ESDM, Kejagung, kepolisian dan yang lain-lain. Apabila itu tidak bisa laksanakan dengan baik, maka rakyat akan membuat pengadilan sendiri. Siap. Apakah kawan-kawan siap? Siap. Karena rakyat sudah tidak percaya dengan penegak hukum yang hari ini. Tanpa membayar, mereka tidak pernah diproses. Saya berbicara, saya punya fakta. Jadi jangan Bapak polisi melihat saya seolah-olah melihat setan. Tapi hari ini bisa saya tunjukkan kondisi yang terjadi hari ini. Mari kita tunjukkan. Boleh Bapak lihat muka saya, tapi hari ini Anda akan nantinya merasakan. Anda adalah generasi penerus. Mungkin saya tidak bisa menikmati perjuangan ini, tapi saya harus meletakkan fondasi untuk anak bangsa ke depan lebih baik. Inilah yang harusnya. Mungkin Anda sekarang jadi pegawai negeri, belum tentu anak cucu. Banyak lapangan kerja sudah tertutup karena impor masuk ke Indonesia. Inilah situasi kondisi hari ini. Maka dari itu hanya satu kata, lawan Thohir, dan penjarakan Thohir dan miskinkan. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan hanya melihat kami ini hanya sedikit. Tapi tunggu tanggal main. Sama minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu. Bukalah mata, bukalah telingamu, agar ke depan tidak gagal paham. Karena hari ini rakyat sudah paham. Yang keladinya adalah Jokowi Dodo beserta kroni-kroninya segera ditangkap dan diadili dan dimiskinkan. Itu yang harus kita sama-sama pahami. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Narti hari ini
luar biasa kawan-kawan. Ada 4 titik aksi. Jadi